Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Saya Alfian Ajikra. Kali ini saya akan memberitahukan cara pembuatan peta topografi terkait penggunaan software QGIS. Pertama-tama kita unduh terlebih dahulu resource yang akan kita gunakan pada peta tersebut. Nah, kita akan masuk pada website USGS. Kalian jangan lupa untuk login. Kali ini saya akan mendownload resource pada daerah Samarinda ya, kota Samarinda. Untuk menandain, kalian hanya klik kanan ya, pada daerah yang ingin kalian tandai. Setelah kalian menandainya, kalian tinggal pencet dataset, masuk kepada bagian digital elevation, lalu SRTM, setelah itu ke paling atas. Oke, baik, ditunggu sebentar. Setelah selesai, kalian tinggal aktifkan yang jejak hati untuk measure. Lalu klik download, download secara TIF. Oke, kita close, kita masuk ke file ya. Kita buatkan folder untuk pembelajaran kita kali ini. Oke, baik. Langsung kita masuk kepada software Global Mapper Pro. Open data files, masukkan file dem yang telah kalian unduh sebelumnya. Setelah itu yes to all, dan juga ini jangan lupa ganti ke meters ya. Lalu kita oke. Nah, di sini kalian tinggal pilih ya lokasi mana yang ingin kalian buat menjadi peta topografi ya. Mungkin saya akan memilih lokasi ini ya. Nah, kita langsung saja ke pojok kanan. Oke. Terus kita tandain lokasi mana tadi yang ingin kita pakai. Nah, jika ingin membatalkan, kalian bisa langsung saja klik cancel, klik yes, kalian tandain ulang. Oke, seperti ini ya. Lalu nama kalian ganti ke kafling. Oke, jangan lupa ganti settingan yang ini. Masuk ke paling bawah. Klik. Oke, jika sudah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Nah, untuk kalian mengubahnya menjadi kontur, kalian bisa masuk kepada analisis, lalu itu di kontur, atau kalian secara cepatnya ada di pojok kanan atas sih. Untuk interval, kalian bisa ubah sebebas kalian gimana. Kalau saya mungkin ubah segini, lalu masuk kepada contour bounds. Nah, ke use layer bounds, masuk kepada kafling yang telah kalian buat tadi, dicentang. Oke, kenapa dicentang? Supaya yang terubah menjadi kontur cuman bagian situ saja. Langsung oke. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kalau kita matikan, jadi seperti ini. Nah, setelah sudah kita ubah menjadi kontur, kita lanjut ekspor. Oke, ikutin step yang saya beritahukan ya ke sini. Nah, untuk ini jangan lupa diganti kepada save file ya, teman-teman. Kita klik OK saja. Kita import di mana lokasi yang ingin kita pakai. Nah, saya udah buatkan folder baru. Kita buatkan lagi ini sebagai kontur global mapper ya. Masuk ke global mapper. Kita pilih kontur. File yang kita butuhkan di global mapper udah selesai. Kita langsung saja masuk kepada QGIS ya. Lalu kita masuk kepada blank dokumen. Untuk importnya kalian di pojok kiri atas ini ya. Lalu untuk save file kalian menggunakan vektor. Klik titik 3 di sini. Lalu kalian cari file kontur yang telah kalian buat tadi di sini ya, yang SHP-nya ya. Lalu klik OK, lalu di add. Nah, seperti ini tampilan jika sudah di add. Untuk mengubahnya kalian tinggal klik kanan, bisa menggunakan properti di sini ya, atau kalau lebih cepat masuk pada style, lalu hitamkan.
Untuk kalian ingin memunculkan labelsnya, kalian tinggal klik kanan, lalu show labels ya. Oke, di sini sudah muncul. Jika masih belum sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa edit dengan klik kanan, properti, lalu masuk ke bagian teks ya. Nah, ini untuk size-nya bisa kalian ubah sendiri. Oke, ini untuk fontnya ya. Silahkan diklik bagian sini, lalu kalian cari font yang kalian inginkan. Jika sudah, kalian jangan lupa klik apply ya, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil yang sudah terubah ya. Untuk step selanjutnya, kita akan menambahkan beberapa SHP lagi ya. Ke pojok kiri di vektor, lalu kita hapus yang bekas tadi, kita masuk kepada titik 3. Ini jangan lupa diganti tipenya ke SHP. Oke, kita cari jalan dan juga kita cari sungai ya. Untuk filenya kita pencet yang LN ya, bukan yang AR. Nah, untuk file yang di sini ini nanti akan saya berikan ya, mungkin di drive di deskripsi nanti. Oke, setelah selesai di add, kita akan ubah warnanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, jika sudah selesai semua di add SHP yang kita perlukan, langsung saja kita melayouting, kita klik bagian atas ini, kita ubah layout ya. Kita klik oke. Nah, baik, setelah sampai sini jangan lupa untuk page property kalian bisa ubah sebebas kalian ya, mau gimana. Saya menggunakan ini ya. Nah, baik, untuk settingan di sini ada banyak ya. Kita add map. Oke, kita tarik terlebih dahulu ke se senyaman kalian ya, maunya seberapa. Oke. Lalu jangan lupa untuk ubah item propertinya. Nah, di item properti ini kalian ubah sesuai dengan skala skala kalian ya. Bebas skala berapa aja, tapi karena untuk ini sudah kita potong tadi, kita cobalah skala segini ya. Oke, sudah, silakan disilang. Oke. Oke, dalam gigi sini untuk menambahkan beberapa elemen kita klik add item ya. Nah, kita jika menambahkan kotak, kita add rectangle, kita paskan. Oke, jika sudah pas atau jika ingin dirapikan silahkan ya. Untuk merapikannya terlebih dahulu. Oke, jangan lupa rectangle yang tadi kita transparankan ya di bagian tengahnya agar teksnya tidak ketutupan lah. Oke, ikutin step yang saya berikan ya. Tinggal scroll lalu opacity-nya kita kurangin. Oke, sudah. Oke, jika ingin menambahkan item lagi tinggal add item lagi. Nah, ini untuk add gambar ya. Nah, lalu item property, raster image, pencet titik 3, sesuaikan dengan gambar yang ingin kalian pakai ya, teman-teman. Nah, lalu klik close saja. Sesuaikan juga dengan posisinya ya, atau bisa dikecil besarkan sesuai keinginan kalian lah. Jika menurut kalian sudah rapi ya, kalian jika ingin menambahkan teks tinggal add item, add label, lalu kalian garis ya sesuai dengan yang kalian inginkan. Jangan lupa untuk paskan terlebih dahulu ya agar tidak kelewatan dan kelebihan. Item property untuk mengubah teksnya. Nah, silahkan sesuaikan dengan yang kalian inginkan ya teman-teman. Oke, untuk instansi mungkin saya ketik seperti ini ya. Nah, ini untuk ketengahkan ya, kalian bisa scroll ke bagian bawah ya. Nah, ini ganti ke center. Oke, jika ingin belum sesuai lah istilahnya dengan font yang kalian inginkan, kalian bisa ganti. Nah, ganti sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, baik, jika sudah saya rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke,
Oke, untuk menambahkan pembatas, kalian pakai rectangle saja ya. Kalian klik di sini. Oke, tandain sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk pembatas teks selanjutnya. Oke, kita taruh ya. Nah, ini kan tengahnya masih ada di sini. Untuk ganti kita klik di sini. Color yang di atas yang putih ini kita opacity-nya kita turunkan. Nah, jadi guna manfaatannya ini, jadi teks yang ada di sini tuh nggak ketimbun. Oke, selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu ya. Paskan kiri kanan biar biar rapi gitu. Oke, baik. Jadi untuk teksnya ini kalian copy paste aja ya supaya nggak berubah-ubah. Sini di sini saya mau menambahkan judul petanya ya, peta topografi. Oke, baik. Step selanjutnya kita menambahkan scale bar ya. Nah, di sini kita tandain klik kanan item property, kalian ubah ya jadi double box. Sebebas kalian lah. Kalian mau ngeditnya ini gimana? Nah, disesuaikan ya. Disesuaikan sama bentuknya. Bisa kalian ubah-ubah ya. Oke, jika serasa kalian masih ada yang kurang, kalian bisa item property, kalian edit size fontnya ya atau fontnya yang kalian ubah bebas kalian. Kan kita pakai meters nih, jangan lupa untuk diberikan keterangan scale bar-nya ya sebagai meters. Jangan lupa untuk dirapikan juga ya. Oke, baik. Setelah itu kita add item, lalu north row ya. Silahkan kalian tandai sama aja seperti gambar tadi ya. Nah, di pilihan item properti ini banyak sekali pilihan yang untuk mengubah aroma anginnya. Tinggal kalian sesuaikan lah yang mana yang menurut kalian bagus. Saya mau rapikan terlebih dahulu ya teks-teksnya yang masih mereng-mereng ya. Oke, selanjutnya kita ini copy paste dulu ya. Ubah sesuai dengan skala kita. 1:20.000 tadi ya. Oke, kayaknya saya mau nambahin sesuatu kali ya dari scale bar ini. Coba kita lihat ya. Item property. Ya, saya coba saya coba ubah-ubah sedikit ya. Baik, selanjutnya kita tambahin baris baru ya. Pakai rectangle lagi. Oke, baik. Langsung saja kita add item ya. Add legend. Nah, ini untuk keterangan dari petanya sendiri ya. Selanjutnya tinggal di copy aja ya yang ini. Lalu diubah jadi legend.
Teksnya masih ada LN ya, ini kita kalau mau ubah matikan auto update-nya lalu tinggal klik aja ya 2 kali dan tinggal dihapus. Oke, kita kontrol C, kontrol V. Ini untuk nama kita ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita akan menambahkan add item lagi ya. Lalu kita add rectangle lah terlebih dahulu. Lalu kita tandai ya. Ini untuk membuat insert peta. Oke, tandai dulu. Oke, setelah kita rapikan, kita copy paste dulu ya. Lalu kita tinggal tandain keterangannya. Karena kita mau import peta, jadi kita ganti ya insert peta gitu ya. Oke, jangan lupa untuk dipanjangin. Oke, jika sudah, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Lalu kita ini dikunci terlebih dahulu ya. Klik kanan item property, lock, supaya dia saat kita ubah di bagian sini, dia tidak terubah ya. Nah, untuk mengakses hal yang sama seperti yang saya gunakan ini, nanti saya akan bagikan tutorialnya ya, mungkin di video terpisah kali ya. Jangan lupa untuk kita sesuaikan ya, petanya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan lokasi yang kita amati. Oke. Untuk menandai lokasi pengamatan, kita add item, kita gunakan rectangle ya. Nah, kita dekatkan terlebih dahulu ya, di mana lokasi kita mengambil datanya ya. Nah, ini jangan lupa ya, kita ganti seperti yang awal tadi, opacity-nya kita kurangin. Oke. Nah, untuk insert peta ini kita ubah ya, menjadi warna merah. Bentar. Nah, ini udah jadi ya teman-teman semua. Kita tinggal menambahkan keterangan lagi ya di bawahnya, yaitu daftar pustaka ya, atau tunjang pustaka lah. Selanjutnya kita ingin menambahkan grid ya dengan cara di kanan item property, scroll ke bawah, grid kita tambah, modify grid. Nah, ini kita ubah ya menjadi 50S sesuai dengan zona UTM kita. Nah, kita ini ubah ya sesuai dengan skalanya. Kita coba terlebih dahulu segini ya. Oke, karena percobaan kita terlalu banyak ya, kita bisa kurang-kurangin lah sesuai dengan ketentuan ya. Oke, jika sudah jangan lupa kita aktifkan ya draw koordinat ini. Lalu lihat nih sebelah sini yang horizontal kita ganti ke vertikal ini, terus yang sebelah ya ini juga kita ganti ke vertikal. Oke, supaya teksnya itu jadi vertikal ya. Nah, ini untuk mengubah font-fontnya bebas ya kalian nanti. Oke, kita ubah terlebih dahulu fontnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Mungkin saya ubah ini lah. Sudah mungkin ini sepertinya ada yang kurang ya. Nah, frame-nya. Mungkin saya mau tambahin frame-nya agar agak tebal di pinggir sini. Oke, selanjutnya map yang kedua ya. Ini sama aja kita add property. Lalu kita masuk ke ini ya. Grid, kita tambah satu, modify. Nah, ini settingannya kurang lebih sama ya. Cuman yang bagian sini kita lebih perbesar lagi karena skala yang kita pakai itu besar ya.
hitam gini artinya terlalu kecil ya. Skalanya kita mungkin besarin lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, kita atur dulu sebaiknya ya. Ini sama aja ya settingannya kayak yang kita satu, kita aktifin draw koordinatnya, lalu kita ubah ini jadi vertikal semua ya. Oke, sama aja sih ini jangan lupa dinolkan. Nah, untuk font bisa kalian ubah lah ya. Nah, ini jangan lupa ya petanya untuk digeser ya, karena agak jelek gitu ada nolnya. Oke, kita paskan lagi ya, karena tadi udah diubah nih. Jadi yang apa sih, yang penanda kita di sini nih kita geser juga gitu ya. Nah, kita tandai dulu di mana tadi. Ini ada di sini. Oke, sudah ya. Nah, kita scroll ke bawah sedikit, kita tambah ini frame ya. Kayak tadi aja semua pengaturannya supaya agak lebih bagus gitu ya. Oke, untuk mengekspornya, kalian tinggal klik yang pojok kiri atas, lalu ekspor PDF ya. Nah, kita taruh di folder tadi ya. Kita tambah folder baru, hasil gitu ya. Ntar ya, kita kita oke di sini ya. Kita beri judul dulu, lalu kita oke. Ini tinggal di oke-oke aja semuanya. Nah, ini deh. Oke, jadi inilah hasil peta yang saya buat ya. Nah, dalam pembuatan peta ini juga masih belum sempurna. Saya juga masih belajar, tapi saya mencoba memberikan beberapa tutorial yang saya bisa ya kepada kalian semua. Nah, untuk di bagian kanan ini kopnya ya, ada yang terlupa yaitu zona proyeksinya ya. Nanti untuk kedepannya mungkin silahkan ditambahkan. Sekian saja dari saya akhirin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.